Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan, sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu. Peringatku kami seturut firman-Mu. Ya. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 64. Demikian bunyinya: Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan mazmur yang sangat panjang. Dan kemudian kita melihat bagaimana dalam masing-masing ayat ini dibagi ke dalam 8. Dan penggunaan yang dipergunakan dalam Mazmur pasal 119 ini mempergunakan model akrostik, mengikuti alfabetikal dalam bahasa Ibrani. Dan kemudian kita semakin dibawa untuk sebuah perenungan panjang yang disampaikan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ini, terkait tentang interposisi yang jelas antara hubungan kita kepada Tuhan, tidak terkecuali dengan kita dengan sesama kita. Tentu dalam hal ini kita menginginkan sebuah kepastian antara hubungan yang konkret antara kita dengan Allah. Dan kemudian kita mendapatinya lewat Mazmur pasal yang ke-119 ini. Coba ketika kita memperhatikan bagaimana pemazmur ini mengatakan mulai dari ayat 57 sampai ayat yang ke-64, yang mana ayat 64 merupakan renungan kita pada pagi ini. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Di sini kita langsung melihat tentang korelasi yang jelas akan semua hal yang dituliskan dalam Mazmur pasal yang ke-119 ini, bahwa aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Jika kita adalah orang yang telah memahami ini dengan baik dan berpegang teguh dengan janji itu, maka kita akan berada pada kesimpulan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan disinilah kita semakin meminta supaya Ia mengajarkan kita ketetapan-ketetapan yang Allah inginkan itu. Saudaraku, kita sekarang berada dalam dunia ini. Tentu kita berkata, banyaknya kesemberautan dalam dunia ini.
Banyak relativisme yang telah dipelihara oleh banyak orang. Bahkan pemahaman-pemahaman liberal telah banyak meracuni pikiran-pikiran manusia dewasa ini. Dan kemudian apakah kita akan menyerah dengan segala sesuatunya itu? Lihatlah apa yang ditawarkan atau disampaikan dalam kitab Mazmur ini. Kita harus memikirkan jalan hidup kita dan melangkahkan kaki kita menuju kepada peringatan-peringatan Tuhan. Dalam hal ini kita memahami bahwasanya kebudayaan itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Tetapi tentang hukum moral itu tidak akan pernah berubah. Mulai dari dulu sampai sekarang kita dilarang untuk membunuh, kita dilarang mencuri, dan sampai kapanpun tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita berpegang teguh dengan semua ini, meskipun kita adalah orang-orang yang tersakiti, tetapi ketika kita telah berada di dalam kasih setia Allah, bukankah ini akan mengajarkan kepada kita ketetapan-ketetapan itu? Persoalannya sekarang adalah kita ingin mencoba berada di dalam kepribadian yang tetap eksis di dunia ini, ingin moral yang baik, pemikiran yang selaras dengan hati. Tetapi persoalannya, jika kita tidak berada di dalam kasih setia Tuhan, apakah kita mungkin dapat melakukannya? Paulus telah membuat sebuah deskripsi yang jelas bahwa di dalam kelemahanku nyata kuasa Tuhan. Mengapa dia mampu mengatakannya? Karena dia berada di dalam kasih setia Tuhan. Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan bukti Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak menginginkan kita hidup seperti ini saja. Lihat murid-murid Yesus Kristus. Awalnya mereka adalah orang-orang yang tidak terpandang. Mereka adalah orang-orang yang mungkin diragaukan. Tetapi setelah mereka menjadi pengikut Kristus dalam pelayanannya, apakah mereka dapat didikte? Mereka diperbaharui senantiasa karena mereka berada di dalam kasih karunia Allah. Disinilah pengembangan itu yang sesungguhnya. Bagaimana kita mencintai hukum Tuhan, itu ternyata berangkat ketika kita berada di dalamnya. Bagaimana mungkin hukum itu akan dapat kita hidupi jika itu berada di luar diri kita? Ia harus berada di dalam diri. Dan inilah yang disebut dengan internalisasi. Dan ketika kita telah berada di dalam hal ini, akan ada hal yang muncul dari diri saudara, yakni hidup yang senantiasa bersyukur. Apakah saudara sudah bersyukur hari ini? Saudara harus bersyukur. Karena saudara tidak membuka mata saudara. Dan saudara berada di tempat yang saudara tidak kehendaki. Tetapi puji Tuhan, kita menjaga diri kita. Sehingga kita menikmati hari-hari kita sekarang ini, bukan? Ini adalah bukti bahwa ketika kita memelihara iman itu dengan sungguh-sungguh benar, ketetapan-ketetapan itu sungguh-sungguh baik, maka kebebasan kita nyata, dan itu adalah kemerdekaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah menyatakan anugerah-Mu kepada kami, bahwa bumi ini penuh dengan belas kasihan-Mu. Kami adalah orang yang mendapatkannya. Kami berada di dalam belas kasihan Tuhan, sehingga kami beroleh hikmat, sehingga kami dimampukan untuk dapat mencerna hal-hal yang sulit yang dulu tidak kami dapat pahami, tetapi kami dapat menghidupinya untuk dapat menghampiri kesempurnaan-Mu. Tuhan, ampuni kami, karena kerap kami bukan orang yang rendah hati. Kami mengabaikan perintah-Mu, kami mengabaikan kelemahan kami, padahal kami harus selalu berpaut padamu. Kami harus berharap padamu, dan kami tidak boleh meninggalkan-Mu sedikit pun. Terima Tuhan pujian dan doa kami di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.